Pak Mahfud, karena Pak Trimet nanya, ada rahasia nggak? Kalau memang ada rahasia, maka kita tutup. Tapi kalau tidak ada yang rahasia, lebih baik dibuka saja. Semuanya memang menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan secara terang benderang kepada publik. Nah, adapun hal-hal yang ada di bawah meja, saya punya setumpuk data tentang itu, karena belum dibahas oleh Kompolnas dan itu sensitif, ya kita tidak buka. Saya kira hal ini juga perlu diklarifikasi oleh Pak Kapolri beserta jajarannya. Pada bagian jaringan yang pertama, Pak Ferdi Sambo berada di puncak struktur yang melibatkan beberapa jenderal bintang 1 dan bintang 2 serta beberapa nama sipil yang menjadi pemasok dana judi. Ada satu kombes dari Mabes Polri, Pak Intelkam, datang menemui saya hari itu. Sama ceritanya persis seperti anggota DPR yang pertama. Referensinya kita ambil dari perintah Presiden saja. Bahkan Pak Jokowi telah bicara masalah ini lebih dari 3 kali. Ini jelas perintah yang sangat clear, tanpa butuh penjelasan lagi. Buka dengan sejujur-jujurnya. Oleh sebab itu saya juga berhak tidak mengatakan tidak. Saya tidak akan membuka. Tapi jangan berpikir bahwa kita tuh hanya ngomong di koran. Kita tidak ngomong di koran aja, yang ngomong di koran itu yang menjadi pertanyaan publik aja. Bicara Pak Mahfud menggiring dan berpolitik. Kalau istilah Pak Suding tadi, belum diumumkan Pak Mahfud menggiring dulu. Ini cara Pak Mahfud berpolitik di dalam pemerintahan kelihatannya. Ada satu kata, tapi saya tidak, kalau kata itu saya sebut, ini bisa diduga siapa. Saya tidak mau katakan itu kata itu, ya, dan itu pun tertutup saja. Jadi dia bilang FS ini korban, ya. Kenapa Anda langsung percaya? Itu tidak masuk akal. Tidak ada kaitan antara satu cerita dengan cerita lainnya, faktanya apa itu kan tidak mungkin begitu. Itu sama saja bermakna selesaikan dengan terang benderang. Sejernih-jernihnya, yang maksudnya tak ada lagi layer meski tipis sekalipun. Jadi yang samar-samar daripada ditutup pihak yang mau Pak Mahfud mendahuluin gitu. Ini salah satu bentuk komunikasi yang positif sebagainya bagi warga. Luar biasa nih Pak Mahfud. Saya menganggap itu penting karena kadang-kala kalau betul ini Pak, saya apresiasi Bapak. Iya. Terima kasih Pak. Siapa sosok Jenderal Bintang 3 ancam mundur? Jawaban Mahfud MD mengejutkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menolak mengungkap sosok Jenderal Polisi Bintang 3 yang akan mundur jika Irjen Verdi Sambo tidak dijadikan tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sikap Mahfud MD itu menanggapi pertanyaan wakil rakyat perihal tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI di Senayan, Senin. Saya berhak tidak menjawab tentang itu dan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Kapolri, kata Mahfud. Adapun sebelumnya Mahfud pernah mengatakan ada Jenderal Bintang 3 yang bakal mengundurkan diri apabila Irjen Verdi Sambo tak dijadikan tersangka. Pria kelahiran Sampang, Madura itu menambahkan, dirinya hanya akan menyebutkan soal sosok Jenderal Bintang 3 itu kepada 2 orang. Saya akan menjelaskan itu kepada 2 pihak, satu kepada Kapolri, yang kedua kepada Presiden. Gak bisa ada orang memaksa saya, tegas Mahfud. Mahfud MD menyatakan bakal membeberkan siapa sosok yang dimaksud apabila ada Jenderal Bintang 3 yang menggugat dirinya atas pernyataannya itu. Kecuali ada Jenderal Bintang 3 yang menggugat saya ke pengadilan, saya merasa dituduh begitu baru gugat, baru ungkap nama. Kalau ini forum politik, ini tidak bisa. Saya berhak untuk menolak menjawab, ujar Mahfud MD. Lingkaran setan Verdi Sambo bocor, Mahfud MD singgung judi, narkoba hingga hal menjijikkan. Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Irjen Verdi Sambo sempat nangis-nangis bersandiwara setelah pembunuhan Brigadir J. Adapun momen Irjen Verdi Sambo nangis-nangis bersandiwara itu dilakukan sang jenderal di hadapan Komisi Kepolisian Nasional. Setelah pembunuhan Brigadir J, Irjen Verdi Sambo sengaja mengundang Kompolnas ke kantornya di Mabes Polri untuk melancarkan sandiwara pertama pembunuhan anak buahnya. Saat itu, kata Mahfud MD,
Irjen Verdi Sambo memainkan jebakan psikologi dengan harapan sandiwaranya bisa berjalan lancar. Hari Senin, Kompolnas diundang Verdi Sambo ke kantornya. Hanya untuk apa? Hanya untuk nangis-nangis di depan Kompolnas, kata Mahfud MD ketika hadir di acara podcast YouTube Deddy Corbuzier Jumat. Selain nangis-nangis di hadapan Kompolnas, Irjen Verdi Sambo kemudian memulai narasi bahwa pembunuhan Brigadir J ini dilatar belakangi masalah dugaan pelecehan terhadap istrinya, Putri Chandrawati. Saya Verdi Sambo teraniaya, kalau saya sendiri ada di situ, saya tembak habis dia, katanya gitu. Terang Mahfud MD menirukan ucapan Irjen Verdi Sambo. Hubungi anggota DPR setelah bersandiwara di depan Kompolnas, Irjen Verdi Sambo tak kehabisan akal. Dia rupanya menghubungi pihak lain untuk memuluskan skenario yang diduga sudah disusunnya setelah pembunuhan Brigadir J. Adapun pihak yang dihubungi Sambo adalah anggota DPR RI. Namun anggota DPR RI yang dihubungi Sambo tidak merespons panggilan. Ada juga itu anggota DPR dia hubungi, namun pas ditelepon nggak diangkat, terang Mahfud. Banyak pihak berusaha menutupi pembunuhan Brigadir J. Mantan Menteri Kehakiman Mahfud MD turut membeber bahwa kasus pembunuhan Brigadir J ini sebenarnya diduga melibatkan banyak pihak. Mahfud bilang banyak pihak yang berusaha menutupi kasus pembunuhan Brigadir J ini. Mahfud menyebut dia sengaja ikut menyoroti kasus ini agar fakta yang terjadi bisa terungkap ke publik. Saya dibilang terlalu ikut campur, tidak, saya hanya mencoba untuk menunjukkan yang benar, tegas Mahfud. Oleh sebab itu Mahfud MD mendorong pihak terkait untuk melakukan beberapa cara agar kasus ini bisa selesai dengan sebenar-benarnya. Maka saya arahkan coba untuk autopsi ulang. Polri autopsi ulang, lalu Polri bilang tidak ada autopsi, nanti saja, beber lelaki 65 tahun itu. Bukan kata Polri lah, kata penyidik dan pendukung Sambo yang di kepolisian, ujarnya. Menurut Mahfud, jika polisi kala itu tidak melakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J, maka kepercayaan publik akan hilang. Jadi saya bilang, itu jika tidak diautopsi ulang, maka kepercayaan publik akan hilang. Akhirnya autopsi ulang, ujarnya. Kemudian Deddy Corbuzier penasaran apakah semua hal yang terjadi atas perintah Menko Polhukam. Dengan tegas, Mahfud menyangkal. Menurutnya, ia hanya memberi dorongan sesuai dengan usulan publik yang dinilai masuk akal. Kasus judi dan narkoba, Mahfud MD turut menyinggung soal jurinan dan narkoba. Mahfud juga mengatakan banyak pihak yang berupaya menutupi kasus ini dengan berbagai cara. Masih ada saja yang menutupi, ada yang bilang hasil autopsi tidak boleh dibuka. Saya jawab, siapa bilang? Boleh saja dibuka, itu ke publik, akhirnya dibuka. Terangnya melanjutkan cerita. Deddy pun penasaran dengan nama-nama yang akan ikut terseret dalam kasus ini. Ini kalau dibuka, sejujurnya nanti akan ketahuan lagi yang lain lagi. Itu gimana? Tanya Deddy. Mahfud menjawab bahwa ada 31 nama yang bakal terseret, termasuk masalah judi dan narkoba. Kalau di kasus ini terorganisir, ada 31 nama saja. Jangan melebar kemana-mana, paparnya. Jangan melebar ke judi, narkoba, dan lainnya. Kalau itu nanti ada lagi banyak itu, sambungnya sembari tertawa.